Gibran keren, dana hibah Uni Emirat Arab cair tanpa persentase. Pangeran Arab sampai bilang begini. Tadi saya dapat kabar baik, besok minggu kan saya terbang ke Abu Dhabi. Saya kira tuh saya disuruh presentasi lagi untuk hibahnya. Ternyata saya disuruh langsung tanda tangan menerima hibahnya, dan nanti alokasi hibahnya itu selain kemarin dapat masjid sama Islamic Center, nanti hibahnya ini untuk RTLH. Ya, RTLH nanti kami selesaikan selama 2 tahun. Jadi kawasan kumuh di Solo ini insya Allah bisa 0%. Lalu untuk jalan-jalan kampung yang selama ini belum tersentuh aspal itu akan kami selesaikan juga. Lalu masalah stunting, lalu melengkapi alat-alat yang ada di posyandu, puskesmas, itu nanti akan kami kejar semua. Intinya. Nah, putra sulung Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming, ya walaupun usianya masih di bawah 40 tahun lah, tapi sudah menunjukkan karakter kepemimpinan yang menonjol dan unik bagi masyarakat yang memandang, terutama masyarakat Solo ya. Berbagai kebijakan, cara memimpin di Solo terus disorot media. Hal ini tentu saja menjadi iklan kampanye gratis buat Gibran Rakabuming untuk menjadi pemimpin di level yang lebih tinggi. Ini terus terang membuat saya berkesimpulan bahwa nampaknya ke depan anak ini bisa menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Karena Gibran seperti memberikan sebuah standar baru bagi pejabat-pejabat kita hari ini gitu, bahwa kalau mereka mau datang ke luar negeri, jangan cuma pidato, jangan cuma merangkai kata. Kayak gubernur yang sebelah gitu. Jangan gitu. Mereka harus memberikan dampak positif atau dampak yang konkret kepada masyarakat sekitar. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Gibran. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Gibran memang keren, beda banget dengan Anies. Tentu saja ada alasannya. Saya nggak bakal sembarangan ngomong tanpa ada dasar yang jelas. Sembarangan ngomong adalah ciri khas kelompok kadrun yang nggak berotak. Jadi Gibran mengaku mendapatkan kabar gembira karena sudah pasti mendapatkan dana hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab atau UEA. Padahal dia baru saja mau datang ke Abu Dhabi pada minggu depan, dan akibat tersebut akan segera dipakai untuk beberapa program. Misalnya, menyelesaikan banjir, kemacetan, kesehatan, dan juga perkampunganku. Sebenarnya ini adalah pembicaraan lanjutan. Kalau saya nggak salah, ingat si Gibran pengen bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dalam mengatasi permasalahan tersebut. Gibran awalnya hanya menargetkan penurunan sekian persen, tapi Presiden Uni Emirat Arab bertanya lagi, bagaimana kalau sampai 0%? Nah, itu cikal bakal munculnya kesepakatan soal hibah tersebut. Dan hebat lagi, pencairan hibah ini tidak bertele-tele. Saya kira ya harus presentasi lagi, tapi saya langsung TTD menerima hibahnya. Saya senang sekali. Sebelum debusnya terbang, bilang saya nggak perlu presentasi tinggi-tinggi, kata Gibran. Ya, tak perlu presentasi, langsung tanda tangan dan cair. Ini sama seperti pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo yang tergolong cepat karena ada kepastian dana hibah dari Uni Emirat Arab. Gibran mengatakan dengan dana hibah tersebut akan membuat Solo tidak akan ada lagi kawasan kumuh, sedangkan sisanya akan dialokasikan juga untuk kesehatan. Gibran mengaku dana APBD yang tersedia sangat terbatas, sehingga bantuan dari pihak swasta CSR hingga kementerian sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di kampungnya. Masih ada yang belum teraspal rutin, belum dibenahi setiap tahun, tapi belum terekselerasi di Kampung Komo di Solo, ujarnya. Bukan cuma itu saja, Muhammad bin Zayed Al Nahyan atau MBZ juga mengundang Gibran untuk berkunjung ke Dubai
Tidak hanya berkunjung, Gibran juga akan mengajukan proposal investasi ke unit Emirat Arab. Ini namanya gerak cepat menjemput bola investasi, sekaligus mendapatkan dana hibah yang masih untuk mengatasi kekumuhan hingga 0%. Tepuk tangan dulu deh untuk Pak Anies. Salah deh ya, bukan Pak Anies, tapi untuk Pak Gibran. Soal CSR dan akibat ini mengingatkan saya dengan Ahok dulu. Ahok dulu juga suka mendulang CSR. Dia mengaku suka sekali yang gratisan, sehingga menghemat APBN. Lihat saja, Simpang Susun Semanggi itu adalah hasil pembangunan tanpa menguras APBN sedikit pun. Coba kalau banyak proyek bisa didapat dari dana hibah dan CSR, berapa banyak penghematan yang bisa dilakukan. Tapi di era Anies lebih baik karena dia sangat dermawan, sehingga di eranya banyak sekali kasus kelebihan bayar yang nilai totalnya sampai ratusan miliar rupiah. Sesudah itu banyak juga proyek yang memboroskan anggaran, tapi hasilnya nggak begitu bermanfaat bagi banyak orang. Ibarat nggak peduli seberapa banyak anggaran yang ada di tangan Anies, seolah-olah nggak percaya, nggak pernah cukup, selalu habis entah kemana. Dan hasilnya mengecewakan. Anies kebanyakan ngomong, sesumbar menargetkan sesuatu secara sembarangan. Ya, hasil kerjanya juga bikin ketawa. Kalau semua pemimpin aktif seperti Ahok atau Gibran, maka pembangunan bisa 1,5 kali lebih cepat dari target. Tapi apa daya, ya banyak yang kerja apa adanya, banyak yang cuman pencitraan dari muka, bahkan gak sedikit yang terang-terangan hanya untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Gibran memang keren, beda banget dengan Anies, tentu saja ada alasannya. Saya nggak bakal sembarangan ngomong tanpa ada dasar yang jelas. Sembarangan ngomong adalah ciri khas kelompok kadrun yang nggak berotak. Jadi Gibran mengaku mendapatkan kabar gembira karena sudah pasti mendapatkan dana hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab atau UEA. Padahal dia baru saja mau datang ke Abu Dhabi pada minggu depan, dan akibat tersebut akan segera dipakai untuk beberapa program. Misalnya, menyelesaikan banjir, kemacetan, kesehatan, dan juga perkampunganku. Sebenarnya ini adalah pembicaraan lanjutan. Kalau saya nggak salah, ingat si Gibran pengen bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dalam mengatasi permasalahan tersebut. Gibran awalnya hanya menargetkan penurunan sekian persen, tapi Presiden Uni Emirat Arab bertanya lagi, bagaimana kalau sampai 0%? Nah, itu cikal bakal munculnya kesepakatan soal hibah tersebut. Dan hebat lagi, pencairan hibah ini tidak bertele-tele. Saya kira ya harus presentasi lagi, tapi saya langsung TTD menerima hibahnya. Saya senang sekali, sebelum debusnya terbang, bilang saya nggak perlu presentasi tinggi-tinggi, kata Gibran. Ya, tak perlu presentasi, langsung tanda tangan dan cair. Ini sama seperti pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo yang tergolong cepat karena ada kepastian dana hibah dari Uni Emirat Arab. Gibran mengatakan dengan dana hibah tersebut akan membuat Solo tidak akan ada lagi kawasan kumuh, sedangkan sisanya akan dialokasikan juga untuk kesehatan. Gibran mengaku dana APBD yang tersedia sangat terbatas, sehingga bantuan dari pihak swasta CSR hingga kementerian sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di kampungnya. Masih ada yang belum teraspal rutin, belum dibenahi setiap tahun, tapi belum terekselerasi di Kampung Komo di Solo, ujarnya. Bukan cuma itu saja, Muhammad bin Zayed Al Nahyan atau MBZ juga mengundang Gibran untuk berkunjung ke Dubai. Tidak hanya berkunjung, Gibran juga akan mengajukan proposal investasi ke unit Emirat Arab. Ini namanya gerak cepat menjemput bola investasi, sekaligus mendapatkan dana hibah yang masih untuk Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.